Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di kelas informatika saya. Teman-teman masih ingat nggak apa yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang dampak positif sosial media. Coba sekarang teman-teman tahu nggak pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang dampak negatif sosial media. Di samping memberikan manfaat, penggunaan sosial media yang berlebihan juga memiliki dampak negatif loh. Selain itu, penyalahgunaan sosial media bisa berujung kejahatan yang dapat dikenai hukum tindak pidana. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas secara tuntas tentang dampak positif sosial media dan beberapa tips agar menjadi pengguna yang bijak dalam bersosial media. Silahkan teman-teman simak video ini dengan baik karena sepanjang video ini akan terdapat beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab dan memperlihatkan seberapa fokus teman-teman dalam menyimak video dari awal sampai akhir. Dampak negatif sosial media. Yang pertama adalah pengaruh terhadap kesehatan emosional. Sebenarnya, media sosial dapat berdampak positif dan negatif terhadap kesehatan emosional, tetapi sisi negatifnya lebih sering muncul dan lebih banyak. Perasaan iri dan tidak puas dengan dirinya sendiri bisa muncul setelah melihat postingan teman yang sedang berlibur di luar negeri dan melihat kecantikan atau ketampanan orang lain. Penelitian mengungkap remaja tampak narsistik ketika ada di dalam sosial media, sedangkan orang dewasa muda tampak agresif dan bersifat antisosial. Media sosial juga mampu mengubah penggunanya menjadi bersifat antisosial dan addicted atau ketagihan. Pada media sosial juga bisa menjadi cyberbullying yang menyebabkan korban paling parah menjadi depresi. Kemudian yang kedua adalah berita bohong atau berita palsu atau hate speech. Di media sosial memungkinkan penggunanya untuk mengunggah berita. Karena dibuat sendiri, berita tersebut bisa salah, palsu, atau sengaja dipalsukan. Berita bohong bisa dimasukkan untuk merusak reputasi orang atau reputasi golongan tertentu yang lebih luas. Berita bohong di media sosial bisa cepat tersebar menjadi viral. Serupa dengan berita bohong, konten di internet bisa menjadi ujaran kebencian atau hate speech. Ujaran kebencian bisa menjadi konten yang provokatif sehingga menyebabkan muncul agresivitas dan perilaku yang tidak terpuji dari pembacanya. Yang selanjutnya adalah pencurian data. Data-data profil dan aktivitas pengguna saat mengakses media sosial selalu terekam di server media sosial. Data-data tersebut bisa menjadi objek yang disalahgunakan oleh pemilik media sosial atau pencurian data. Data pada profil pengguna dapat digunakan untuk membuat pengguna baru sebagai akun palsu untuk melakukan kejahatan oleh pengguna lain. Data pengguna dapat disalahgunakan dengan menjual ke pihak yang berkepentingan, misalnya untuk kepentingan politik. Kemudian yang selanjutnya, selain gangguan-gangguan itu, terdapat juga gangguan fisik seperti gangguan tidur, penglihatan yang menurun akibat sering kali melihat gadget, kemudian ada kecanduan yang sudah disampaikan juga di poin pertama tadi, dan yang terakhir adalah pengaruhnya dalam psikologis, yaitu stres dan masalah citra tubuh, terutama di kalangan remaja. Kemudian selanjutnya ada tips untuk menjadi netizen yang baik. Selalu berpikir kritis sebelum membagikan informasi. Pastikan untuk memverifikasi kebenaran berita yang Anda terima dan hindari menyebarkan hoax yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, gunakan bahasa yang sopan dan menghormati orang lain saat berinteraksi di dunia maya. Batasi waktu yang dihabiskan di media sosial agar Anda tetap dapat menjalani kehidupan nyata dengan seimbang dan tidak terjebak dalam dunia virtual. Ingatlah untuk selalu menjaga privasi dengan tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Terakhir, gunakan media sosial sebagai sarana untuk belajar dan berbagi pengalaman positif yang dapat menginspirasi orang lain. Dengan begitu, Anda tidak hanya menjadi pengguna internet yang bijak, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan bermanfaat bagi semua orang. Kemudian di bagian sini kita ada kata-kata hari ini.
Jangan biarkan jempolmu mengetik lebih cepat daripada pikiranmu berpikir. Saring sebelum sharing. Berhati-hatilah dalam bersosial media dan ambil dampak positifnya saja. Materi pada pertemuan kali ini bukan sekian. Apabila teman-teman ada yang masih bingung nih atau belum paham, silahkan gunakan forum diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Dalam forum diskusi, teman-teman juga boleh saling sharing pengetahuan apa yang baru teman-teman dapatkan setelah menyimak video kali ini. File PPT yang saya jelaskan tadi, aku saya sampaikan sehingga nanti teman-teman bisa download dan membaca kembali untuk bahan aja. Materi tentang dampak sosial media telah selesai. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan menghadapi ujian akhir yang akan menguji seberapa jauh pemahaman teman-teman tentang materi dampak sosial media. Maka dari itu, silahkan kalian persiapkan dengan matang. Saya, Bayani Izzati Dini, pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.